komparasi hukum adat dan syariat meninjau maslahat dan sederhana ya, dari kaidah al-adatul muhkamah itu. Jadi dulu saya pernah dengar Pak Haji nggak tahu menyampaikan materi di mana, saya tertarik sekali obrolan atau apa dengan yang berkaitan dengan bahwa di adat itu ada juga yang sudah selaras dengan agama, contohnya nggak boleh membunuh, nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina gitu kan. Ada Pak Haji, saya lupa di Al-Wadah kalau nggak salah dulu Pak Haji. Makanya itu kan selaras dengan apa pendapatnya Al-Ghazali yang dikutip oleh Khalil Tahrir di sini, mencakup 5 prinsip dasar: hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal. Hifdzuddin itu menjaga agama, bahwa sesuatu yang dikatakan maslahat kalau ada kaitannya dia menjaga agama kita. Kemudian menjaga jiwa atau hifdzun nafas, kemudian hifdzul akal atau menjaga akal, hifdzun nasbi atau menjaga turunan, hifdzul mal atau menjaga harta. Jadi kalau sesuatu yang ada kaitannya dengan 5 prinsip itu berarti dikatakan ada maslahatnya. Jadi kalau bertentangan berarti mudarat atau mafsadah gitu Pak Haji. Iya. Mungkin di adat khususnya, kalau di Pak Haji sebagai tokoh adat di sini, adakah suatu prinsip dasar yang ada hubungannya dengan 5 prinsip di ajaran Islam itu? Iya. Ya, kita mohon penjelasan Pak Haji. Iya. Terima kasih. Jadi di dalam hukum adat Marin ya, khususnya yang ada di sini berkaitan dengan kita sebagai orang Muslim yang sudah dan juga merupakan orang adat Marin. Jadi kita punya satu keterikatan di dalam aturan agama dan juga aturan-aturan adat yang sesuai dengan syariat agama Islam gitu. Jadi memang di dalam aturan adat Marin itu seperti yang ada di dalam 10 perintah Allah atau 10 perintah Tuhan itu, yang dibilang the Ten Commandments itu, yang disyariatkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Di dalam adat Marin juga adat seperti itu ada, yaitu misalnya dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang menzalimi atau menganiaya orang, dilarang berdusta dan lain sebagainya, dilarang minum minuman keras. Nah itu semua ada di dalam aturan adat Marin yang sebenarnya. Nah kemudian untuk menjaga aturan adat dari Marin itu, mereka mempunyai hukum adat, artinya punishment ya. Artinya orang yang melakukan pelanggaran dari adat-adat itu dihukum dengan hukuman adat, baik dari hukuman ringan sampai hukuman berat. Ya, misalnya hukuman ringan dicambuk. Nah, misalnya orang yang minum minuman keras, hukumannya wajib dicambuk. Nah, misalnya orang juga yang berzina, hukumnya dicambuk. Atau tidak ada aturan-aturan yang sebelum sampai kepada acara hukuman yang paling berat, misalnya dibunuh secara magic atau yang dibilang suanggi itu di dalam hukum adat Marin. Jadi suanggi itu merupakan hukuman secara magic untuk menjaga tatanan adat yang sudah disepakati oleh para tua-tua adat itu. Tapi sebelum melakukan hukuman mati atau hukuman dibunuh itu pasti punya kesepakatan yang harus diambil, seperti dalam agama Islam misalnya ada kesepakatan di antara yang si korban dan yang menjalankan pelanggaran itu, misalnya si
si pezina dengan orang yang dizinai misalnya ya. Mohon maaf. Jadi kalau ada kesepakatan antara dua pihak keluarga itu misalnya dibayar diat atau denda misalnya di dalam Islam, di dalam hukum marin juga seperti itu. Bisa dibayar dengan bayaran denda yang sudah disepakati jumlahnya atau besarannya itu. Nah kalau misalnya sudah disepakati untuk pembayaran diat atau pembayaran denda secara adat itu, maka hukum bunuh ataupun hukum cambuk ataupun hukum yang lebih besar itu tidak dilaksanakan. Nah ini saya kira ada keterkaitan dengan hukum Islam ya. Tapi hampir mirip juga. Iya, jadi tidak serta-merta dilaksanakan hukum adat, tidak melalui rapat musyawarah dari tokoh-tokoh adat. Iya. Kalau dalam istilah Pak Haji, kayak macam kalau di dalam Islam itu kan dilarang membunuh, itu berarti kaitannya istilahnya hifdzun nafsi, menjaga jiwa gitu kan. Apakah di dalam adat marin ada istilah itu, misalkan dilarang membunuh, itu dalam istilah marinnya apa gitu, ada nggak? Dilarang membunuh Dalam adat itu aturannya itu aturan adat itu. aturan adat. Apakah ada diistilahkan, mungkin istilah Punya istilah. khusus gitu ya? Oh, istilah Jadi khusus. kalau dilarang membunuh itu istilahnya apa, mungkin dilarang berzina itu apa, dilarang mencuri itu apa, Iya. ada nggak Mas? Saya kira untuk itu tidak ada, artinya tidak ada istilah, tapi secara bahasanya tetap sama dengan dilarang berzina secara Iya. bahasa marinya ini itu Oh, ada. iya. Tapi untuk apa namanya tadi tidak ada. Simbol, Tapi bahasa ini simbol ya. berlaku marin kan katanya ada marin pantai, ada marin sama Pak, semua suku marin ya? Iya. Jadi ada beberapa suku marin itu ya, itu ibaratnya marin pantai, kemudian marin dek, toh. Iya. Kemudian ada marin dikatakan marin. Ada satu suku lagi yang di Sota. ya itu suku Yei itu. Iya. Suku Yei dengan Marinbian. Marinbian. Iya, Marinbian yang ada di Mukim tuh. Artinya itu masih satu kesatuan di suku marin Iya. yang punya aturan Suku. sama, aturan adat tadi ya. Iya, aturan adatnya sama. Membunuh, dilarang mencuri, berzina, Iya. termasuk minuman keras, Iya. berdusta, itu juga ada semua Pak Haji ya? Iya. Oh, Masya Jadi Allah. semua itu ada di dalam hukum adat Marin. Jadi di sini nah yang mau saya ini kan, Iya. nanti dalam tulisan misalnya yang berkaitan bahwa di dalam Islam memang sudah sejak lama ada, Iya. adat ini juga mengcover itu juga. Iya. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada adat-adat, ada hukum-hukum adat juga yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Betul. Ya. Mungkin boleh disebutkan juga Pak Haji, mungkin yang bertentangan dalam hari ini kan kita mau komparasi dengan ajaran Islam. Nanti yang bertentangan di mana kita tarik kesimpulannya. Nah, contohnya misalkan kayak yang membunuh dibunuh. Iya. Itu kan dalam Islam memang juga ada ya Pak Haji ya. Iya. Nah, di sini tapi dengan cara make it tadi mungkin swangi. Iya, dengan cara suami itu. Kalau yang bertentangan kira-kira apa Pak Haji? Iya, jadi yang bertentangan misalnya hukum misalnya seseorang pria mau meminang seorang wanita untuk dijadikan istri. Jadi dia harus memberikan seekor babi Babi. Iya. ya, kepada pihak wanita. Ya, seekor babi itu Ini sebagai sebagai mas mahar. kawin, Oh. ya mahar. Masya Allah. Jadi seekor babi dan wati ya. Mati itu. Wati itu minuman adat. Oh iya. Ya, minuman adat yang terbuat dari satu jenis pohon ya, Iya, pohon iya, tertentu yang namanya wati itu. Jadi itu merupakan mahar di dalam tapi dia wati itu lebih ke apa ya, seperti ganja atau apa, morfin ya. Jadi ketika kita minum itu kita bisa Sebenarnya Fly. larang ya,
nggak Iya, agama, iya. tapi menjadi syarat di dalam Syarat di anu, dalam adat, ketentuan adat. Iya, ketentuan adat. Iya. Jadi ketika kita sudah beragama Islam, kita mengganti pemberian itu misalnya dengan pemberian seekor sapi Iya, bisa atau dikonversi. seekor Kambing. kambing. Ya, jadi bisa dikonversi dengan Yang halal. binatang yang lain gitu, yang tidak diharamkan. Iya, iya. Nah, tapi adat yang seperti ganja itu apa namanya wati kita tetap berikan, tapi dalam hal kita tidak mengkonsumsi itu, hanya dia sebagai simbol, karena dia sebagai adat yang kita tidak bisa apa namanya, Lepaskan. tidak bisa lepas, jadi kita tetap kita bawa dan kita berikan hanya berupa simbol gitu. Oh iya, Pak. Karena itu kan harus diminum oleh apa, dikunyak itu batangnya tuh dikunyak kemudian ditaruh di tempurung di sini secara adat. Jadi ludas kita bercampur dengan tadi dengan apa seperti batang sirih itu, ya pohon wati itu. Nah sesudah di apa punya kemudian diberi minum kepada pihak keluarga perempuan dan calonnya. Dan itu merupakan salah satu apa namanya kontrasepsi bagi orang Marin juga untuk apa namanya menjarakan kelahiran. Jadi itu satu, walaupun dia minuman yang memabukkan tapi itu satu juga. Selain itu kontrasepsi. Iya, kontrasepsi bagi orang Marin, sehingga orang Marin itu tidak boleh punya keturunan yang banyak. Dia punya anak paling 3, 2, jadi orang Marin sedikit, nggak bisa banyak. Karena memang ada aturan-aturan adat yang melarang orang Marin itu untuk mempunyai anak banyak. Nah, selain itu berkaitan dengan hukum waris, aturan waris. Jadi karena seorang bapak yang mempunyai anak, dia wajib mewariskan dusun atau berupa kebun-kebun untuk anak-anaknya. Jadi kalau dia punya anak banyak kan dia harus menyiapkan warisan yang banyak kan gitu, berkaitan dengan itu, sehingga untuk menyederhanakan hal itu mereka tidak boleh punya anak banyak. Sehingga dusun-dusun yang diwariskan juga sesuai. Tapi kalau memang dia tidak bisa mewariskan dusun kepada anaknya, memang dia bisa kena aturan adat. Nah, oleh sebab itu orang Marin dulu itu orang yang rajin berkebun. Jadi bisa kita melihat sampai di daerah apa Kelapa Lima sana ada tanggul-tanggul Ya, ya. tanah, ya tanggul-tanggul yang dibuat dari lumpur itu mereka apa namanya naikkan tanah itu menjadi bedeng-bedeng ya, kalau orang Jawa bilang bedeng-bedeng itu untuk tanam keladi, tanam sagu, tanam apa namanya wati, tanam pisang, ubi untuk persiapan makanan mereka. Iya, jadi memang Waris. iya, jadi memang kalau kita melihat kemajuan modern yang ada ini, sehingga banyak orang kan yang juga berpikir bahwa kenapa orang Marin ini jadi malas gitu. Ya, banyak orang yang punya asumsi seperti itu. Ya mungkin karena ini perubahan adat ini, pergeseran adat ini, sehingga mereka jadi itu. Tapi dulu karena tuntutan adat mereka harus bekerja keras begitu, menyiapkan dusun-dusun yang harus diwariskan kepada anak-anak mereka, kepada keturunan mereka. Itu seperti itu. Apalagi dengan adanya misalnya acara adat pernikahan misalnya, ya mereka harus apa namanya pada wasrah-serahan ya, penyerahan apa hasil bumi itu juga merupakan apa ya, satu apa gengsi keluarga begitu ya. Ketika dia membawa hasil bumi yang banyak itu menaikkan Status sosialnya gitu. Jadi itu juga menjadi mereka lebih rajin untuk bekerja gitu, motivasi ya. Jadi mungkin nanti saya apa namanya dari kesimpulan dari Pak Haji sampaikan, hanya sederhana sih,
Iya. Sementara yang berkaitan dengan kesamaan di adat ternyata di syariat juga ada gitu kan. Iya, Tapi iya, ada iya. sedikit yang agak berbanding terbalik, tapi juga apa namanya dari ini semua kan sudah dikonversi ya dengan Ya. disesuaikan. Disesuaikan, Yang sudah Muslim ya. ya pastinya akan apa namanya utamakan ininya tuh tentang Betul, Islamnya Iya, iya. tanpa meninggalkan adat, tapi Islam tetap dijalankan kan. Iya. Ya, jadi kayak Sehingga- mas kawin tadi ya. Ya, kemudian ya seperti misalnya pakaian adat. Ya, pakaian adat juga kan kita sudah konversi sesuai dengan nilai syariat agama Islam ya, bagi yang apa namanya? Yang wanita berarti mereka sudah pakai kerudung baru Ya. menggunakan apa atribut-atribut adat. Jadi tetap mereka di dalam apa namanya? Dalam ini Islam ya. Iya, Iya, betul. tinggal mau di ini konversi dengan nilai-nilai adat Islam. Jadi di dalam perjalanan ini kita antara Muslim dengan tokoh-tokoh adat ini kita bisa kerjasama, artinya tidak ada saling menyalahkan. Jadi mereka Iya, juga membolehkan kami begitu. Iya, iya. Oke, kalian Muslim, silakan kalian ambil hal-hal yang memang bisa diadopsi dengan budaya Muslim yang bisa cocok, silakan. Kalau yang tidak cocok pun ya kalian jangan Iya. ambil. Jadi itu tidak ada permasalahan lah di antara Sedikit lagi Pak Jim, mungkin hukuman adat tadi atau punishment yang dilakukan Punishment. itu bisa dilaksanakan di mana Pak Jim? Apa di tempat tertentu atau harus di rumah adat? Oh iya Pusat. betul. Biasanya itu Iya. dilaksanakan. Iya, jadi ada juga kesamaan tadi saya lupa. Jadi misalnya kita masjid ya, Ya. kita masjid tempat ibadah bagi kami umat Islam, bagi Kristen gereja. Iya. Jadi secara adat orang Marin juga punya rumah adat, tempat beribadah Iya. begitu. Oh, Ya. iya. Yang dibilang sawi aha itu. Ya, sawi aha itu rumah tempat ibadah. Ya, Ritual ya. ritualnya. Jadi apalagi ketika musim-musim paceklik, seperti macam sekarang pandemi, ya misalnya kelapa kurang buah, banyak apa namanya hama. Dan Itu di Sawi Aha itu. iya. Jadi mereka itu berkumpul di Sawi Aha itu, mereka berdoa dari apa namanya dari semalam suntuk itu berdoa menyanyikan lagu-lagu apa? Ya lagu-lagu adat itu. Nanti tidak lama sesudah mereka berdoa itu ya suasana akan kembali normal lagi. Ya, misalnya ikan di laut bisa kembali banyak. Ya, jadi, ya itulah yang mungkin apa ya nilai kearifan lokal ya. Iya Pak Jim. Iya, kalau kita kan mungkin istighosah ya. Biasa. Iya ya. Istighosah. Nanti yang mau kami tarik kesimpulan nanti Iya. kan di akhirnya tuh Pak Haji, Iya. artinya ketika dibandingkan dengan adat, di adat saja ada yang semacam kayak tidur tidak tidur semalam suntuk dan lain Iya. sebagainya. Bagaimana kita dengan yang sudah beragama, sudah tahu agama, artinya Iya. harusnya lebih dari itu kan? Iya, Misalkan iya. dengan tahajud kita, dengan Iya, istighosah kita tahajud, gitu kan? istighosah, wirid, Itu mungkin wirid kesimpulannya kita. nanti ke arahnya situ. Iya, seperti itu kayaknya. Jadi memang dulu Pak siapa namanya ketika mereka mendengar kita istighosah itu Pak Haji Waros Ya. almarhum, beliau waktu itu mau masuk Islam. Ya. Beliau itu tertarik di situ ketika kita melantunkan solawat-solawat. Kan? Beliau seperti mengingat akan masa moyang-moyang mereka ketika menyanyikan lagu-lagu adat itu sehingga beliau tertarik untuk masuk Islam. Artinya ada kesamaan Iya, gitu iya, iya, iya. antara lagu-lagu adat mereka dengan solawat-solawat yang kita lantunkan itu. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Jin sudah Iya. ketemu ininya. Oh, Insya iya. Allah nanti saya bikin tulisan. Nanti bisa Ya. dijabarkan Iya. lebih luas lagi. Nanti kalau ada yang kurang, Iya. monggo Baik, telepon Pak saya. Jin. Ya. Ketika saya kurang-kurang ada ini saya. Ya tanya. kalau nanti Mas sudah buat, Ya. kemudian mungkin kasih Pak Haji lagi lihat, mungkin ada yang perlu ditambah atau dikurangi, Iya. dikoreksi lagi kalau sudah oke nanti. Iya. Oke sudah. Iya. Sip. Terima kasih banyak. Bisa ada di WA juga boleh. Iya. Ini sementara intinya sudah Iya. cover, kan? Mm. Jadi
kesamaannya memang jelas ada. Iya, jelas ada. Jadi kemiripan itu ya, Ini apa kearifan lokal. namanya al-adat muhakkamah ini menjadi dasar saya nanti mengembangkan tulisan ini dengan adat yang telah disampaikan itu, insya Allah kesimpulannya Betul. Iya. luar biasa. Terutama nanti hikmahnya untuk umat Islam apa ya, Iya. ketika dibandingkan dengan adat tadi seperti berdoa yang semalam suntuk Iya. di sawi aha itu dilakukan. Iya. Lebih-lebih kita seharusnya yang sudah katakan Iya, terus Islam ada satu lagi yang saya lupa. Iya. Jadi misalnya orang-orang yang masuk di dalam tempat ibadah, Iya. misalnya wanita yang dalam keadaan haid dilarang. Oh, itu sama juga berarti. Iya, sama. Baik, nanti saya Iya, atau yang dalam keadaan kesamaan. baru melahirkan apa namanya itu? haid dengan nifas. Nifas, Iya, ya, dilarang, tidak boleh, dianggap kotor lah gitulah. Ternyata di adat juga ada. Iya, di adat kemarin masya Allah ada hal tersebut. Baik, Mas. Budaya kita sangat kaya Iya. Sangat kaya dan mulia. Iya. Kemudian budaya puasa. puasa. Oh, ada puasa juga. Puasa. Puasa ada juga, Mas. Iya, di dalam adat Marin ada. Ya, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya sehingga orang itu bisa tingkat spiritualnya itu meningkat, maka dia melaksanakan puasa. Jadi di dalam bahasa Marin disebut mandip. Puasa itu mandi. Mandip, ya itu budaya puasa. Mandip itu untuk meningkatkan spiritual. Iya, betul. Orang-orang yang sudah balik lah dari dewasa. Tapi puasanya sama juga dengan umat Islam kayak apa? Iya, mereka tidak makan, tidak minum juga sampai seharian penuh, seharian saja Seharian sampai malam, begitu. Tidak makan, tidak. sampai maghrib. Iya. Jadi puasa juga sudah tercover. Iya. Ibadah tadi. Ritual tadi. Ya, ritual adatnya. Tercover. Prinsip-prinsip yang 5 tadi Pak. Asas Iya. Al-Khamis itu asas yang 5 itu tercover gitu ya. Iya. Jadi ya berupa sodako apa itu juga ada di dalam adat Marin, itu memberikan balas jasa. Oh, balas jasa. Misalnya Mas punya punya jasa terhadap saya misalnya, itu kita harus membuat ritual adat sebagai penghargaan balas jasa atau hadiah Oh, gitu. kepada orang yang pernah berbuat jasa kepada kita. Iya. Terima kasih Pak Haji. Iya. Insya Allah nanti berkembang lah. Jadi menjadi tulisan. Iya, jadi tulisan menjadi tambah. Dan insya Allah kalau Allah kabulkan Ya. ini masuk tulisan nasional itu bisa diakses Iya. seluruh dunia bahkan bukan Masya Indonesia. Allah. Masya Allah. Iya, Kalau jurnal nasional kan baru Indonesia. Iya. Dan Google Scholar yang masuk di dalam itu insya Allah bisa dunia. Iya. Itu menjadi rujukan para peneliti, para penulis juga menurut. Iya. Kemarin kan kita dikasih tahu untuk apa mencari referensi itu biasanya dari referensi lain juga. Iya. Tulisan orang lain yang telah dibuat itu nanti bisa menjadi referensi penulis lain. Iya. Kita punya tulisan dimuat berarti Iya. menjadi sumber juga. Betul. Jadi Saya kita berusaha lagi. betul. Jadi misalnya orang meninggal, jadi sama sesuai dengan kita yang Ahlussunnah wal Jamaah juga. Iya. Kita ada 2-3 hari, 7 hari sampai 40 hari. Iya. Kirim doa ya. Ya, budaya mengirim doa atau mengirim doa. Orang yang meninggal. Iya, meninggal dan memang sesuai dengan adat kemarin kita di sini ya di mayat itu kita nggak taruh di pohon apa tidak, kita dikuburkan. Mayat tetap kita ada proses Itu khusus ya di penguburan. adat kemarin ya. Iya. Kalau mungkin adat lain mungkin nggak dikuburkan. Iya, seperti macam budaya Asmat apa yang mereka taruh mayat di bawah-bawah pohon itu kita enggak. Kalau yang adat ini Pak Haji, mohon maaf saya ingat
kalau saudaranya meninggal Hmm. itu harus dipotong tangannya satu. Oh iya iya, itu di daerah Wamena. Tapi bukan Daerah kemarin ini. Marin tidak. Kemarin juga. Iya, Marin juga tidak. Lain. begitu. Iya lain. Iya. Itu kan kalau apa namanya berarti di suku lain bukan kemarin. Iya iya iya. Ini bertentangan dengan ajaran Islam gitu kan. Ketika meninggal sudah sedih ditambahin sedih gitu. Iya iya iya. Kalau Iya. kemarin tidak berarti selaras gitu. Iya iya tidak. Selaras. Iya selaras. Hanya doa-doa itu kita ada sampai 40 hari yang disebut yamu itu. Apa Pak Ji? Istilah doa tadi? Iya istilah doa yamu. Jamu. Iya. Yamu itu doa 40 hari. Iya itu semalam suntuk juga doanya sampai pagi. Iya, iya. Mm-mm. Kalau bacaannya, Ya bacaan doanya. doa-doa adat lantunan-lantunan apa ya lagu-lagu adat begitu ya mereka nyanyikan. Nah itu doa itu yang saya apa ya saya sangat apa namanya sangat takjub ya. Iya, iya. Artinya ketua adat itu dia menyebut seluruh nama-nama dari mulai nama-nama tempat ya dari Kondo sampai di Digul itu hafal loh. Masya Allah. Iya. Jadi beliau semalam suntuk itu menyebut bahwa kami itu dari sini nama tempatnya ini, terus sampai di sini nama tempatnya ini, sampai di sini nama tempatnya ini. Atau di sini kan namanya Banggu. Ya ini Banggu disebut. Terus sampai di Okaba sana. Jadi tidak ada tersisa satu petak tanah pun yang tidak disebut. Karena menurut agama Mari kan masing-masing tempat itu ada nama moyang-moyangnya itu, ya nama datu-datunya itu yang dianggap penguasa tempat itu. Gitu. Jadi itu disebut sampai hafal ya. Dia sampai hafal luar biasa satu malam itu sebut semua. Nah, jadi itu yang membedakannya misalnya di Jawa atau di Sulawesi atau di mana. Kalau di hutan berarti di hutan kan berarti sudah ya siapa yang menggarap hutan itu berarti dia bisa jadi milik dia kan gitu. Tapi kalau di adat Mari nggak bisa karena walaupun di tengah hutan pun tetap ada yang memiliki Yang nama itu tadi. nama adat yang dan orang yang memiliki. Oh ya nggak apa-apa standar. Nama yang memiliki itu ada jadi sesuai dengan marganya. Nah, misalnya Getse sampai di tengah hutan manapun tetap hak orang Getse itu tahu gitu. Dengan apa namanya alam misalnya kali yang batas-batas ya wilayahnya itu kan mereka tahu ini pohon ini terus kali ini batas ada tanah tinggi begini oh berarti ini orang Getse anak oh berarti orang manusia jadi tidak bisa saling Iya, iya. iya tidak bisa Ada wilayah teritorialnya ya. dia ada wilayah teritorial masing-masing. Nah, tapi secara manusiawi pasti ada kan orang juga yang apa tidak mematuhi itu pasti ada yang ingin apa mengambil hak orang lain itu kan pasti ada. Tapi kalau misalnya secara ada diketahui berarti harus Hukuman. iya ya hukuman adat. Dan ya ada kali cukup keras artinya hukuman mati itu. Jadi orang itu rata-rata lebih takut hukuman adat mohon maaf ya. Daripada mereka jadi ada kesamaan dengan Islam ada hukuman mati jadi memang mereka lebih dia dibandingkan mohon maaf dengan saudara-saudara kita di agama lain kan tidak ada. Nah, tidak ada. Jadi mereka lebih, nah oleh sebab itu mereka lebih apa namanya takut dengan adat dan hukuman adat. Jadi kalau manusia tadi dengan Getse itu masih Marin ya. Ya. Jadi di Marin semua suku ini punya 7 marga. Manusia, Getse,
Ya, jadi dari yang paling atas marga tertinggi itu GC. Ya. Jadi kalau GC belum hadir di satu acara adat, berarti adat acara itu tidak akan dimulai. Jadi GC itu marga tertinggi. Ya. Kemudian yang kedua Mahuse. Ya. Kemudian yang ketiga Kaise. Kemudian yang keempat Biken. Ya, Biken. Yang kelima Basik-basik. Ya. Yang keenam Balagaise. Ya. Yang ketujuh apa ya? Coba disebut. Biken sudah. Ya. Jadi GC, Mahuse, Kaise, Basik-basik, Balagaise, Samkakai. Iya. Jadi GC itu kan kelapa, lambangnya toh. Mahuse sagu. Terus Kaise kasuari. Burung dik. Ya. Itu burung yang kakinya panjang tinggi. Ya. Babi. Ya. Buaya. Saham. Samkai berarti itu dari kata ini ya tadi kelurahan Samkai. Bukan. Bukan ya? Beda ya? Ya, beda. Samkai. Kalau samkakai beda. Samkakai itu kan saham itu, kanguru. Kalau samkai itu sam artinya besar, Iya. oh, kai artinya jalan. Ya, bisa kebekai itu. Oh iya. Satu hati satu jalan. Jadi dibilang samkai itu artinya jalan besar, jalan yang luas gitulah. Sudah jadi tulisan banyak ini. Iya. Dari marga tadi sudah. Ya, marga masing-masing marga toh. Jadi masing-masing marga itu mewakili semua hewan dan tumbuhan yang ada di Tanah Marin. Jadi masing-masing punya artinya dibagi habis itu. Jadi misalnya dia punya kelapa dan hal-hal yang berkaitan dengan kelapa, terus hewan-hewan yang berkaitan dengan kelapa semua miliknya orang GC. Mahuse yang sagu semua yang berkaitan dengan sagu semua milik orang. Dan hadis semua ini dibagi semua. Ya, jadi masing-masing suku tahu bahwa kan misalnya ketemu anjing. Anjing berarti dia Mahuse. Ya. Misalnya dia ketemu tupai atau ada lagi satu. Nah itu punya semua kelelawar itu orang Jepse. Jadi orang Jepse itu dia harus menghargai hewan-hewan dan tanaman-tanamannya. Jadi dia nggak boleh menganiaya lah gitu. Dan dia yang memelihara dan merawat. Jadi itu juga satu kearifan lokal sebenarnya. Ya. Jadi masing-masing tahu, setiap marga itu tahu hewan dan tumbuhan yang dia harus lindungi. Sudah boleh di lingkupnya tadi ya? Iya. Lingkupnya misalkan DC, lingkupnya SAM, Ya. Ya, yang berkaitan dengan itu. Misalnya kalau DC kan dia buaya, hal-hal yang berkaitan dengan hewan-hewan air. Berarti itu semua dia bala DC. Iya. Sudah jadi buku itu. Jadi buku siap terbit nanti. Iya. Jadi yang tadi bahwa bahwa kerusakan di bumi dan di langit akibat dari tangan-tangan manusia. Betul. Sebenarnya kearifan lokal daripada adat Marin sudah dibagi menjadi 7
marga ini alam itu tidak boleh dirusak. Berarti dari ayat itu ya. iya ada kaitannya dengan ayat itu. Kalau pasar Ya, dia manusia sebagai rahmatan lil alamin yang harus menjaga keberlangsungan kehidupan alam. Nah, itu sangat sangat ditekankan. Jadi kalau misalnya ada yang merusak alam, berarti hukumannya ada, punishment-nya itu ada. Nah, tapi hukum adat itu juga tidak bisa semata-mata dilaksanakan oleh sepihak. Dia harus melalui satu Musyawarah. musyawarah adat Iya. yang diputuskan oleh tokoh-tokoh adat. Sudah Pak Ustadz, ini ya sudah. saya kasih nih ya, Pak Ustadz. Ya. Sip. Terima kasih Pak. Banyak atas Sama-sama, kita juga senang artinya Mas atau Bapak Donang bisa mengangkat hal ini sehingga mungkin bahwa diciptakan berbangsa-bangsa bersuku-suku untuk saling kenal mengenal ini, alhamdulillah. ini menurut saya sesuatu yang unik yang harus diangkat ke permukaan. Masya Allah. Dan tidak berhenti di sini di Indonesia, syukur dunia. Iya. Ini kan harus jadi referensi. Mungkin Ya. tulisan 1 tahun 2 tahun mungkin belum kelihatan. Nanti kalau kita sudah nggak ada itu manfaatnya baru muncul. Betul. Dicari itu referensi. Sehingga